Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, selamat berjumpa di channel Min Azalia. Di sini saya akan menyampaikan tutorial-tutorial yang berkaitan dengan statistika deskriptif melalui program aplikasi SPSS. Sebelumnya, sebelum saya melaksanakan tutorial, saya akan menyampaikan terlebih dahulu mengenai statistika, baik itu pengertian, kemudian manfaat, tujuan, ataupun pembagiannya. Langsung saja untuk pengertiannya. Untuk pengertian statistika, perlu kita bedakan bahwasannya statistika dan statistik itu berbeda, yakni memiliki pengertian yang lain. Nah, di sini statistika merupakan ilmu atau metode ataupun cara, atau bisa disebut juga sebagai aturan. Aturan untuk apa? Yakni untuk mengumpulkan data, mengolah, menyajikan, menganalisis, ataupun menginterpretasi data, dan menarik kesimpulan berdasarkan data. Jadi, statistika itu merupakan ilmu untuk mengumpulkan, mengolah, ataupun yang lainnya, dan akhirnya ditarik kesimpulan. Kemudian, untuk statistik merupakan kumpulan data itu sendiri, baik bilangan ataupun non-bilangan yang disusun dalam tabel atau diagram yang melukiskan atau menggambarkan suatu bilangan. Jadi, statistik itu merupakan data atau hasil itu sendiri, jadi merupakan data dari statistika. Jadi, jangan sampai kalian menyamakan arti statistika dengan statistik. Kemudian, untuk tujuan statistika, apa tujuan kita mempelajari statistika? Nah, di sini saya mengambil 2 poin dalam tujuan. Poin pertama yakni memberikan pengetahuan dan kemampuan kepada seseorang untuk melakukan evaluasi terhadap data. Dengan mempelajari statistika, maka bisa memberikan pengetahuan dan kemampuan kepada seseorang, yakni untuk melakukan evaluasi terhadap data. Jadi ketika kita melakukan suatu penelitian dan data sudah terkumpul, maka dengan adanya statistika, kita bisa mengevaluasi datanya. Kemudian poin yang kedua, statistika itu sangat bermanfaat bagi mahasiswa ilmu-ilmu sosial di dunia kerja kelak. Jadi ketika mahasiswa ilmu-ilmu sosial turun ke dunia pekerjaan, maka statistika itu sangat diperlukan. Nah, itu 2 poin tujuan mempelajari statistika. Kemudian untuk manfaat statistika, saya juga mengambil 2 poin manfaat. Namun masih banyak yang lainnya. Di sini saya hanya mengambil 2 saja. Nah, untuk yang pertama, manfaat dari statistika itu membantu untuk menginterpretasi data yang sudah terkumpul. Nah, jadi ketika data dari penelitian sudah terkumpul, kemudian kita ingin menginterpretasi data. Nah, jikalau data itu banyak, mungkin akan sangat sulit jika dilakukan secara manual. Nah, dengan adanya statistika, maka akan memudahkan kita untuk melakukan interpretasi. Kemudian, poin yang kedua, yakni membantu untuk melihat ada tidaknya hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Nah, misalnya kita ambil contoh penelitian kuantitatif korelasional. Tentunya dalam korelasional harus ada variabel, baik itu 2 ataupun lebih. Nah, apakah antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya berhubungan? Nah, ketika kita ingin mengetahui ada hubungan dan tidaknya, kita bisa menggunakan statistika. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pembagian statistika. Nah, statistika itu ada 2 macam. Yang pertama, statistika deskriptif,
Yang kedua, statistika inferensial. Namun yang akan saya bahas di sini adalah statistika deskriptif. Nah, statistika ini merupakan statistika yang hanya berkenaan dengan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, dan penyajian data tanpa adanya pengambilan kesimpulan. Jadi fokus utama dari statistika ini hanya menyajikan sebuah data agar mudah dibaca oleh para pembaca. Jadi tidak ada pengambilan kesimpulan. Nah, yang ada pengambilan kesimpulan itu adalah pada bagian statistika inferensial. Mungkin lain kali akan saya bahas. Nah, dalam statistika deskriptif ini terdapat konsep-konsep statistika. Kemudian ada metode penyajian, lalu ada metode deskripsi data, baik itu berupa grafik, diagram, ataupun tabel distribusi frekuensi. Nah, sekarang saya akan menyampaikan tutorial-tutorial yang berkaitan dengan statistika deskriptif melalui program aplikasi SPSS. Baik sahabat, agar tidak membuang waktu, saya akan langsung menyampaikan tutorial-tutorial yang dimaksud tadi. Nah, untuk tutorial pertama, yakni tutorial untuk menganalisis data, untuk mengukur tendensi sentral, variabilitas data, dan menggambar atau membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, dengan aplikasi SPSS ini, kita dapat menentukan skor ataupun nilai yang termasuk dalam kategori tendensi sentral, yakni seperti nilai rata-rata, nilai median, modus, ataupun yang lainnya. Kemudian dalam kategori penyebaran data seperti nilai minimum, maksimum, ataupun yang lainnya. Sebelumnya, mari kita lihat di bawah pojok layar ada data view. Kemudian di sampingnya ada variable view. Nah, dalam variable view kita isi dengan variabel yang kita ajukan tadi. Nah, di sini saya mengambil penelitian korelasional. Otomatis harus ada 2 variabel atau lebih. Nah, di sini saya ambil 2 variabel. Nah, untuk variabel pertama yakni ilmu nahwu shorof atau kompetensi nahwu shorof. Kita isi di sini seperti ini dengan bisa disingkatnya. Kemudian dalam desimal kita kasih angka 0 supaya nanti tidak ada angka di belakang koma. Kemudian dalam label kita isi lengkap dari name di sini, yakni menjadi tes penguasaan ilmu nahwu shorof. Kemudian yang ini juga sama seperti yang di atas. Nah, kemudian kita klik data view. Nah, di sini akan tampil seperti ini. Jika kita simpan kursor pada ini, maka akan tampil keseluruhannya, yakni tes penguasaan ilmu nahwu shorof. Kemudian kita simpan di sini akan tampil tes keterampilan membaca bahasa Arab. Nah, di sini kita terlebih dahulu harus memasukkan skor atau menginput skor dari hasil penelitian kita. Nah, misalnya saya ambil sampel 40 orang, maka dari poin nomor 1 sampai 40 harus kita isi dengan skor penelitian tersebut. Nah, di sini misalnya skor pertama 80, kedua 81, lalu 82, dan seterusnya. Kemudian dalam membaca Arab, skor pertama 70, kemudian 72, 71, kemudian 72, dan seterusnya. Sampai 40 sampel. Nah, kemudian bagaimana cara kita ingin mengetahui tendensi sentral ataupun variabilitas data? Maka kita bisa menuju menu-menu yang di atas di sini. Nah, di sini ada menu analyze, kita klik.
Kemudian kita pilih deskriptif statistik, kemudian kita pilih frekuensis. Nah, di sini ada dua variabel tadi, yakni variabel X atau variabel yang mempengaruhi, kemudian ada variabel Y yang dipengaruhi. Nah, untuk mengukur tendensi sentral, maka kita harus memindahkan dua variabel ini ke kolom sebelah, ke kolom ini. Nah, namun tidak bisa langsung dua variabel kita pindahkan, harus satu persatu. Kita lakukan dengan variabel X terlebih dahulu. Caranya kita klik. Jika sudah berwarna kuning, kita pindahkan ke kolom sebelah dengan mengklik tanda panah. Nah, kemudian dalam menu variabel, kita pilih menu statistik. Nah, di sini ada central tendency atau tendensi sentral atau bisa disebut juga dengan pemusatan data. Nah, di sini kita bisa mencari skor yang kita inginkan. Misalnya kita ingin mengetahui hasil rata-ratanya, maka kita bisa mencentang ini. Kemudian nilai median kita centang, lalu modusnya kita centang, lalu jumlahnya kita centang juga. Karena kita ingin mengetahui semua nilainya. Kemudian dalam kolom dispersion, di sini ada pilihan-pilihan yang ingin kita ketahui. Misalnya kita ingin mengetahui semua hasilnya, maka kita centang semuanya. Jika menggunakan cara manual, mungkin akan sangat lama, yakni membutuhkan waktu yang lama, karena kemungkinan dengan keterbatasan kita dalam hal hitung-menghitung. Nah, dengan adanya aplikasi SPSS akan membantu kita untuk memudahkan penghitungan, apalagi jika datanya banyak. Kan kita ketahui dalam nilai rata-rata ada rumusnya, kemudian median ada rumusnya, dan yang lainnya juga ada rumusnya masing-masing. Jika dilakukan dengan manual, mungkin akan membutuhkan waktu yang lama. Maka aplikasi SPSS ini adalah solusinya. Nah, setelah kita mencentang semuanya, kita klik continue. Kemudian kita klik OK. Maka hasilnya akan seperti ini. Nah, ini hasil dari pengukuran tendensi sentral dan variabilitas data, kemudian tabel distribusi frekuensi. Di sini ada nilai min yakni 78,50, kemudian ada median 79,50, kemudian yang lainnya juga. Nah, di sini baru satu variabel yakni variabel X, tes penguasaan ilmu nahwu shorof. Kemudian kita lakukan lagi pada variabel Y. Nah, sebelumnya untuk mengembalikan kepada layar awal, maka kita bisa klik butuh variabel. Ini. Kita klik butuh variabel, kemudian kita klik cancel. Kita lakukan lagi untuk variabel Y. Masih sama, kita klik menu analyze. Kemudian kita pilih deskriptif statistik. Kemudian kita pilih frekuensis. Nah, kemudian karena variabel X itu sudah tadi, maka kita pindahkan variabel X ke kolom ini lagi. Dengan cara kita klik, kemudian klik tanda panah, kemudian kita lakukan untuk variabel Y. Kita klik, kemudian kita pindahkan. Nah, kemudian kita pilih menu statistik. Nah, karena dalam tendensi sentral sudah tercentang semuanya, kemudian dalam penyebaran data juga sudah, maka kita tinggal klik continue. Kemudian klik OK.
maka hasilnya akan seperti ini, sama seperti variabel X, hanya angkanya yang berbeda. Ini variabel yang kedua, yakni variabel Y, tes keterampilan membaca bahasa Arab. Kemudian kita klik go to variabel lagi. Kita klik cancel. Kemudian tutorial yang kedua, yakni kita ingin mengetahui hasil dengan bentuk grafik histogram. Nah, caranya juga sangat mudah. Kita klik menu Graphs. Klik, kemudian kita pilih Legacy Dialog. Nah, dalam submenu Legacy Dialog, kita pilih histogram. Kita klik, kemudian sama kedua variabel ini harus kita pindahkan ke kolom variabel ini dengan melakukan satu persatu. Misalnya kita X yang dulu. Kita klik, kemudian kita pindahkan. Kemudian, jika kita ingin menggunakan kurva, maka kita bisa mengklik ini. Nah, kemudian kita klik OK. Maka akan tampil seperti ini. Ini masih dalam proses. Nah, ini hasilnya. Seperti ini. Ini merupakan grafik histogram. Ini adalah kurvanya. Ini baru variabel X, yakni tes penguasaan ilmu nahwu shoroh. Kemudian kita lakukan untuk variabel Y-nya. Kita klik go to variabel lagi, kemudian cancel. Masih sama, kita klik menu Graphs. Kemudian Legacy Dialogs, kita pilih histogram. Kemudian karena X-nya sudah, kita pindahkan. Lalu kita klik yang Y-nya, kita pindahkan juga. Kemudian karena ini sudah tercentang, maka kita klik OK. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ini adalah bentuk kurvanya. Ini untuk variabel Y, yakni tes keterampilan membaca bahasa Arab. Nah, lalu kita go to variabel lagi. Kemudian kita klik cancel. Nah, untuk tutorial yang ketiga, yakni kita ingin menghasilkan data dalam bentuk diagram batang. Nah, caranya masih sama. Kita klik menu Graphs. Kemudian Legacy Dialog. Kemudian kita pilih submenu bar. Nah, lalu kita pilih simple aja. Kemudian dalam kolom data in CADVAR, kita klik yang pertama. Ini sudah. Kemudian kita klik define. Nah, sama ini juga harus kita pindahkan. Sebelumnya dalam kolom bars repression, kita klik yang persen ini. Agar hasilnya dalam persenan. Kemudian kita klik. Kita pindahkan ke kolom kategori axis dengan mengklik tanda panah. Kemudian kita klik OK. Maka hasilnya akan seperti ini. Seperti ini. Kemudian untuk variabel Y-nya kita kembali lagi klik go to variabel. Kita cancel. Kemudian kita klik menu Graphs lagi. Kita pilih Legacy Dialog. Lalu kita pilih menu bar. Klik, pilih simple. Kemudian ini klik define. Nah, karena ini sudah, kemudian kita pindahkan yang ini.
lalu kita klik variabel Y, lalu kita pindahkan. Kemudian kita klik OK. Maka hasilnya akan seperti ini. Nah, ini untuk variabel Y, hasilnya dalam bentuk diagram batang. Nah, kemudian kita butuh variabel lagi. Kita klik cancel. Nah, kemudian untuk tutorial selanjutnya, kita ingin menghasilkan data dalam bentuk diagram garis. Maka kita bisa klik menu Graph lagi, masih sama. Kemudian kita pilih Legacy Dialog. Kemudian di sini kita pilih Line. Nah, kita pilih Simple juga. Kemudian ini sama, klik yang pertama, kemudian klik Define. Nah, di sini dalam kolom lain kita juga klik yang persen. Kemudian ini klik, lalu pindahkan ke kategori Axis, kemudian klik OK. Maka diagram garisnya akan tampil seperti ini. Seperti ini. Kemudian kita lakukan untuk variabel Y-nya. Kita go to variabel, cancel. Masih sama, kita klik menu Graph, pilih Legacy Dialog, lalu pilih menu Line. Kemudian Define. Kemudian kita pindahkan terlebih dahulu. Lalu klik yang variabel Y, kita pindahkan. Kemudian kita klik OK. Maka hasilnya akan seperti ini. Ini untuk variabel Y dalam bentuk diagram garis hasil datanya. Kemudian kita klik go to variabel lagi, kita klik cancel. Selanjutnya, untuk tutorial, kita ingin menghasilkan hasil data dengan bentuk diagram lingkaran. Nah, caranya masih sama, kita klik menu Graph. Kemudian, kita pilih Legacy Dialog, lalu kita pilih menu P. Nah, dalam kolom Data in CAD/R, kita pilih yang pertama. Ini sudah. Kemudian kita klik Define. Nah, di sini sama, kita juga harus memindahkan variabel ini ke kolom Define Slices. Nah, sebelumnya kita klik yang persen dulu. Nah, kemudian kita klik, lalu kita pindahkan ke kolom Define dengan klik panah. Lalu kita klik OK. Kita tunggu, maka hasilnya seperti ini. Nah, dalam bentuk diagram lingkaran, maka hasil datanya akan seperti ini. Misalnya, warna biru nilainya 60, hijau 61, kemudian ungu 63, dan lain sebagainya. Ini keterangannya. Lalu kita go to variabel lagi. Kita klik cancel. Lalu kita ukur yang variabel Y-nya dalam bentuk diagram lingkaran. Masih sama, kita klik menu Graph, pilih Legacy Dialog, kemudian di sini kita pilih P. Nah, klik Define. Di sini karena ini udah, maka kita klik, lalu kita pindahkan. Kemudian kita klik variabel Y. Kita pindahkan juga, lalu kita klik OK. Maka tampilannya akan seperti ini. Nah, ini untuk variabel Y-nya, yakni tes keterampilan membaca bahasa Arab. Ini ada keterangan warnanya. Tinggal dilihat. Kemudian kita go to variabel lagi. Kita klik cancel.
Selanjutnya, kita ingin menghasilkan data dalam bentuk diagram batang daun. Maka, masih sama, kita klik menu Analyze. Nah, untuk diagram batang daun, kita klik Analyze ya, bukan Graph. Analyze, kemudian kita pilih Descriptive Statistic. Nah, kemudian kita pilih menu Explore. Nah, di sini sama, ini juga harus dipindahkan ke kolom Dependent List. Kita klik, kemudian kita pindahkan. Lalu dalam menu Dependent, kita klik menu Plots. Nah, kita klik Stem and Leaf-nya. Kemudian ini box plotnya, kita klik menu None. Kemudian kita klik Continue. Lalu di sini displaynya sudah, yakni boots-nya kita klik. Kemudian kita klik OK. Maka hasilnya akan seperti ini. Nah, ini untuk diagram batang daunnya. Nah, frekuensinya juga sudah diketahui. Kemudian stem itu batang, kemudian leaf itu adalah daun. Nah, batang ini merupakan angka awal. Kemudian ini angka di belakangnya. Nah, frekuensinya diketahui ada 5. Maka penjabarannya itu adalah yang pertama 60, yakni 60, kemudian 61, lalu 62, 63, dan 64. Begitupun seterusnya. Lalu kita klik Go to Variable lagi. Cancel. Kemudian masih sama, kita klik menu Analyze. Kita pilih Descriptive Statistic, kemudian pilih Explore. Kemudian kita pindahkan variabel X terlebih dahulu. Lalu kita klik variabel Y dan kita pindahkan. Masih sama, kita klik menu Plots. Kemudian karena ini sudah tercentang, ini sudah, maka kita klik Continue. Kemudian klik OK. Maka hasilnya akan seperti ini. Ini untuk variabel Y, yakni tes keterampilan membaca bahasa Arab. Lalu kita go to variabel lagi. Nah, kita klik cancel. Kemudian, untuk tutorial selanjutnya, kita ingin menghasilkan data dalam bentuk diagram pancar. Nah, caranya kita klik menu Graphs. Kemudian kita pilih Legacy Dialog. Nah, di sini kita pilih menu Sketcher. Nah, kita pilih yang simple. Kemudian klik Define. Nah, dalam diagram pancar, kita bisa melakukan 2 variabel sekaligus, tidak seperti diagram-diagram yang sudah, harus dilakukan satu persatu. Nah, dalam diagram ini, kita bisa melakukannya sekaligus 2 variabel, yakni kita sesuaikan, misalnya variabel X, maka kita pindahkan ke kolom X-axis, kemudian variabel Y kita pindahkan ke Y-axis. Nah, pertama kita klik variabel Y, kemudian kita pindahkan ke X-axis. Kemudian kita klik variabel Y, kita pindahkan juga ke Y-axis. Nah, kemudian kita klik OK. Maka hasilnya akan tampil seperti ini. Nah, ini merupakan diagram pancar. Nah, diagram pancar ini bisa diketahui atau menunjukkan ada tidaknya hubungan antara variabel. Nah, misalnya nilainya itu dari sini ke ujung sini, maka hubungan antara variabel itu sangat kuat. Mungkin ini juga termasuk ya, termasuk hubungannya itu kuat. Nah, di sini ada variabel X-nya, yakni tes penguasaan ilmu nahwu shorof.
Kemudian ini tes keterampilan membaca bahasa Arabnya. Nah, tutorial-tutorial tadi merupakan tutorial yang berkaitan dengan statistika deskriptif. Nah, untuk selanjutnya, jika kita ingin memindahkan output yang ada dalam aplikasi SPSS, yakni ini semuanya ke bawah, kita ingin pindahkan ke dokumen atau ke Word, maka kita bisa melakukan cara seperti ini. Tapi sebelumnya, misalnya yang dipinta itu bukan keseluruhan output, maka kita bisa melakukannya dengan cara mengcopy lalu mempastenya, yakni satu persatu. Satu output kita copy lalu kita paste, kemudian output yang lainnya juga sama. Misalnya kita contohkan, kita klik lalu klik kanan, kemudian kita klik copy. Nah, kemudian kita klik kanan, lalu kita klik paste. Maka akan tampil seperti ini. Nah, namun jika yang diinginkan itu adalah semua output yang ada dalam SPSS, maka jika kita menggunakan cara copy paste akan membutuhkan waktu yang lama. Nah, untuk solusinya kita bisa melakukan dengan sekaligus, yakni dengan cara seperti ini. Sebelumnya, misalnya di sini ada misalnya yang ingin kita pindahkan itu seperti ini, kemudian selanjutnya, nah ini merupakan hal yang tidak penting misalnya, maka kita bisa membuangnya sehingga tidak akan masuk ke dalam dokumen nanti. Nah caranya kita klik kanan, lalu kita cut, maka akan hilang. Kemudian ini sama, kita cut. Nah, ini lalu kita cari lagi hal yang diduga tidak penting. Kemudian cut. Nah, begitupun seterusnya ya ke bawah kita bisa membuangnya sesuai apa yang kita inginkan. Nah, untuk cara memindahkan dengan cara sekaligus, maka kita klik output. Nah, ketika kita sudah mengklik output, maka otomatis semua output yang ada dalam aplikasi SPSS ini sudah terblok semuanya. Sampai bawah sudah terblok. Kemudian kita klik menu file. Nah, dalam menu file ini kita pilih menu export. Nah, di sini kita dalam objek ekspornya kita pilih yang all, maka otomatis semua output akan terpindahkan. Kemudian dalam ini kita pilih menu Word. Nah, kemudian di mana kita ingin menyimpan dokumen tersebut, kita pilih menu browse. Di sini kita bisa pilih. Misalnya saya simpan di menu dokumen. Nah, dalam file nama kita kasih nama out. Kita kasih garis di bawah.
Nah, misalnya seperti ini. Kemudian kita klik save. Kita klik yes. Lalu kita klik OK. Maka otomatis semua output yang ada dalam SPSS akan tersimpan di dokumen atau di Word. Nah, itu merupakan tutorial-tutorial yang dapat saya sampaikan yang berkaitan dengan statistika deskriptif. Mulai dari membuat tabel distribusi frekuensi, lalu membuat diagram batang, grafik histogram, diagram lingkaran, diagram garis, diagram batang daun, dan diagram pancar, sampai memindahkan semua output yang ada dalam aplikasi SPSS ke dalam Microsoft Word. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.